proper S4K, oh proper S4K, yes. Salam saudara-saudara, salam S4K. Proper S4K hari ini berbicara tentang hati-hati, dosa sedang mengintip. Di tempatku bekerja hampir setiap tahun ada promosi buat karyawan yang dinilai berprestasi. Dan penilaian itu didasarkan atas evaluasi yang dilakukan oleh atasan langsung. Tapi kadang-kadang membuat aku berpikir, penilaian yang dilakukan atasan itu benarkah objektif? Aku mulai membanding-bandingkan dengan kinerja yang aku lakukan. Tahun ini yang naik jabatan termasuk anak yang baru jika dibandingkan dengan masa kerjaku. Bahkan ketika dia mulai masuk kerja, aku yang memberi pelatihan. Tapi sekarang posisinya jadi berbalik. Dia jadi atasanku. Mulailah ada percakapan yang membakar hatiku. Beberapa teman bilang, bos kita itu buta kali. Kamu mempunyai kapasitas di atas rata-rata dan memiliki segudang pengalaman. Kok malah dia yang dipilih? Wow. Pernyataan itu mulai mempengaruhi aku. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi sebuah kebenaran dalam pandanganku. Akibatnya, aku mulai memprotes kebijakan itu dengan cara tidak melakukan secara maksimal apa yang menjadi tugasku. Sebagian waktuku hanya untuk membicarakan sikap bos yang memperlakukan aku secara tidak adil. Sampai pada akhirnya dengan kekuatan Tuhan, aku dikoreksi lewat firman-Nya yang terdapat dalam Kejadian 4 ayat 7. Begini bunyi firman Tuhan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali dihadapkan pada pilihan antara melakukan yang benar atau yang salah. Setiap keputusan yang kita ambil membawa konsekuensi yang akan berdampak pada hidup kita. Ayat ini merupakan peringatan Tuhan kepada Kain setelah persembahannya tidak diterima. Tuhan memperingatkan Kain bahwa dosa selalu mengintai, seperti binatang buas yang siap menerkam mangsanya. Ungkapan dosa sudah mengintip di depan pintu menunjukkan bahwa dosa bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Dosa memiliki sifat menunggu dan mengamati kapan kita lengah. Sama seperti seekor predator yang mengintai mangsanya. Dosa tidak langsung menerkam, tetapi menunggu momen kelemahan kita. Dalam kasus Kain, ia dipenuhi dengan kemarahan dan kecemburuan setelah Tuhan lebih berkenan kepada persembahan Habil. Alih-alih mengendalikan emosinya, Kain membiarkan dirinya dikuasai oleh perasaan negatif hingga akhirnya membunuh adiknya sendiri. Ayat ini adalah firman yang berbicara langsung kepada kita tentang pilihan moral yang kita hadapi setiap hari. Tuhan berbicara kepada Kain, mengingatkan bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi, dan dalam setiap pilihan ada peluang untuk kebaikan atau godaan dosa. Firman ini mengingatkan kita bahwa perbuatan baik akan membawa sukacita dan kedamaian yang terpantul di wajah kita. Sebaliknya, dosa akan merusak kedamaian kita dan menghancurkan sukacita yang seharusnya kita nikmati. Inilah panggilan untuk hidup dengan integritas, memilih kebaikan bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai respon terhadap kasih Tuhan yang tak terhingga. Seringkali kita mengalami situasi serupa dalam hidup kita. Ketika kita merasa tidak dihargai, ketika kita merasa iri terhadap keberhasilan orang lain, atau ketika kita dipenuhi dengan kemarahan, dosa sedang mengintai di depan pintu hati kita.
Jika kita tidak segera mengendalikan emosi kita bisa jatuh dalam tindakan yang akan membawa konsekuensi buruk. Dalam ayat ini Tuhan berkata, ia sangat menggoda engkau. Artinya, dosa memiliki daya tarik yang kuat. Setiap orang pasti menghadapi godaan dosa dalam berbagai bentuk. Keinginan daging, hawa nafsu, kesombongan, iri hati, kebencian, dan lain sebagainya. Dosa terletak di depan pintu. Ayat ini menggambarkan gambaran yang kuat tentang betapa dekatnya godaan dengan kehidupan kita. Dosa tidak selalu datang dalam bentuk yang mencolok atau menakutkan. Kadang-kadang ia datang dengan cara yang halus, menggoda kita untuk memilih jalan yang tampaknya lebih mudah atau menyenangkan, sementara itu menghancurkan kita dari dalam. Alkitab mengingatkan kita bahwa iblis berusaha menjatuhkan kita dengan cara yang sangat halus. Iblis membuat kita berpikir bahwa dosa itu kecil, sepele, dan tidak akan berdampak besar dalam hidup kita. Iblis bekerja dengan cara membuat manusia tidak menyadari bahwa mereka sedang digoda, sehingga mereka dengan mudah jatuh dalam dosa tanpa perlawanan. Iblis memberikan alasan-alasan yang tampak masuk akal agar manusia merasa berhak untuk berbuat dosa, seperti pembenaran atas amarah, pembenaran atas balas dendam, pembenaran atas ketidakadilan. Dosa seringkali terlihat menggoda karena menawarkan kesenangan sesaat. Namun, di balik kesenangan itu ada konsekuensi yang menghancurkan. Misalnya, dosa ketidakjujuran mungkin memberi keuntungan sementara, tetapi akhirnya akan membawa kehancuran. Dosa nafsu mungkin memberi kepuasan sejenak, tetapi pada akhirnya merusak hubungan dan membawa rasa bersalah yang mendalam. Perkataan Tuhan kepada Kain mengajarkan kita tentang tanggung jawab pribadi. Ketika dosa menggoda, kita tidak bisa menyalahkan orang lain atau keadaan. Tuhan memberi kita kekuatan untuk memilih. Dan meskipun godaan itu nyata dan kuat, kita tidak ditinggalkan tanpa jalan keluar. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menanggulangi dosa. Kekuatan itu datang dari hubungan kita dengannya, melalui doa, pembacaan firman, dan ketekunan dalam iman. Setiap kali kita memilih kebenaran dan meninggalkan dosa, kita semakin dekat dengan karakter Kristus yang murni. Dan firman ini juga mengingatkan kita bahwa dosa tidak memiliki kuasa untuk menguasai kita jika kita memilih untuk menanggulanginya dengan iman kepada Tuhan. Kita tidak harus menyerah pada godaan. Dengan kekuatan Tuhan, kita dapat memilih jalan yang benar. Dosa seringkali berawal dari pikiran dan hati kita. Jika kita tidak menjaga hati kita dari kepahitan, kemarahan atau iri hati, dosa akan dengan mudah menguasai kita. Oleh karena itu, kita perlu mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari, agar kita tidak mudah jatuh dalam dosa. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri untuk melawan dosa, tetapi kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Roh Kudus adalah penolong kita dalam melawan dosa. Jika kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, kita akan memiliki kekuatan untuk mengalahkan godaan dosa dan hidup dalam kebenaran. Dan kita tidak akan merasa gelisah atau dipenuhi kemarahan dan kebencian. Proper S4K kali ini menyatakan bahwa Tuhan sedang menaruh keinginannya agar aku mengakui bahwa selama ini aku mempercayai godaan iblis, sehingga dosa yang mengintai selalu mendapat kesempatan untuk menguasai hidupku. Namun firman ini membuat aku menyesal dan Tuhan tidak membiarkan aku tanpa harapan. Ia memberikan aku kekuatan untuk mengatasi dosa dan memilih hidup dalam kebenaran. Aku berusaha mengakui juniorku karena kecerdasannya dan berusaha menghormati dia sebagai atasanku. Dengan begitu aku bisa mengerjakan apa yang menjadi bagianku secara optimal. Kini aku harus selalu waspada dan sadar bahwa dosa bisa datang kapan saja. Dan aku mulai mengisi pikiranku dengan firman Tuhan
dan hidup dalam doa, menjaga hati dan mengandalkan Roh Kudus. Dengan begitu Tuhan memberikanku kekuatan untuk dapat mengalahkan dosa dan hidup dalam kemenangan. Puji Tuhan, haleluya. Dengan pertolongan Tuhan aku dimampukan untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan memampukan aku untuk menanggulangi godaan dosa. Karena aku menyadari bahwa Tuhan tidak memanggilku untuk menyerah dalam menghadapi godaan, tetapi untuk berjuang dan menanggulangi dosa dengan kuasa-Nya. Setiap kali aku berhasil menanggulangi dosa, aku semakin kuat dalam iman. Dosa tidak lagi memiliki kekuatan untuk menguasai hidupku, karena aku telah memilih untuk tinggal di dalam kasih dan kekuatan Tuhan. Yang aku tahu, jika aku terus berpegang pada janji-janjinya, orang akan melihat wajahku tenang karena hidupku dipenuhi dengan kedamaian dan sukacita yang datang dari hidup yang penuh kemenangan atas dosa. So, sekarang ingat ya, firman Tuhan dibentangkan untuk diakui agar kebangunan rohani terjadi setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. S4K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes, yes. Proper S for the K, oh proper S for the K, yes.